Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhairani, saya dari Universitas Asahan, Prodi Matematika semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang konsep filsafat menurut para tokoh Indonesia, menurut para ahli. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu filsafat. Nah, filsafat itu berasal dari kata Yunani. Nah, di mana eh, itu katanya filosofia. Katanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama filos, yang artinya cinta, senang atau suka. Sedangkan sofia itu pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Nah, menurut Hasan Sadili tahun 1984, dia mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Nah, dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka pada hikmah dan kebijaksanaan. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1977, dia berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tubuhnya anak-anak, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Lalu, pengertian filsafat pendidikan itu menurut Al-Saibani tahun 1979 itu mengatakan bahwa aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Nah, artinya filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupaya untuk mencapainya. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratnya pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Lalu, nilai-nilai filsafat pendidikan Indonesia itu berdasarkan uraian di atas. Jika merujuk kepada konsep-konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, maka filsafat pendidikan Indonesia memuat nilai-nilai sebagai berikut. Nah, hakikat pendidikan Indonesia ialah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan ke dalam kebudayaan. Maksudnya memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani, merangsang kemampuan kodrat anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Nah, dalam tubuh pendidikan Indonesia memuat 4 kompetensi sebagai yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, antara lain. Nah, kompetensi pertama itu pedagogik, di mana seperti semboyannya Tut Wuri Handayani. Dari belakang seorang pendidik harus dapat memberikan dorongan dan arahan. Kemudian, Ing Madya Mangun Karsa, pada saat di antara peserta didik, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian, seperti semboyannya Ing Ngarsa Sung Tulada, berarti ketika pendidikan berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindaknya yang baik. Kemudian pendidik membangun suatu etos kerja yang positif, yaitu menjunjung tinggi pekerjaan, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan dan keinginan untuk melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial, di mana pendidikan memiliki keunggulan hubungan, relasi, dan komunikasi dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah, dan juga relasi dan komunitas dengan pihak lain. Itu termasuk orang tua, komite sekolah, atau pihak yang terkait lainnya. Lalu kompetisi profesional. Nah, di mana ini pendidik harus memiliki penampilan yang profesional secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai, dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Lalu konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresivismenya itu mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan,
dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Nah, berhubungan dengan itu, progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Itu menurut Barnadip tahun 1982. Berikut adalah penjelasan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif progresivismenya. Nah, manfaat belajar filsafat pendidikan. Nah, manfaatnya itu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikir masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Nah, pemikiran mahasiswa itu menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Nah, jadi bagi kita mahasiswa itu sangat baik untuk mempelajari filsafat pendidikan agar kita yang seorang calon seorang guru itu bisa mengajarkan kepada para pendidiknya yang agar lebih baik lagi. Nah, ruang lingkup kajian filsafat pendidikan. Hal-hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan sangatlah luas. Yang pertama itu merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Lalu yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Lalu yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Menurut Alif Nurhayati Sutrisno tahun 2014, dia menyebutkan bahwa ruang lingkup pada filsafat pendidikan itu ada 10. Yang pertama itu hakikat pada pendidik, di mana guru, dosen, ustadz atau siapa yang lebih dari para pendidiknya, di atas dari para pendidik lah pokoknya. Yang kedua, hakikat peserta didik ataupun murid. Lalu yang ketiga, perbuatan mendidik. Keempat, hakikat tujuan pendidikan. Selanjutnya, hakikat materi pendidikan, hakikat evaluasi pendidikan, metode dan strategi pendidikan, lingkungan pendidikan, alat-alat pendidikan, yang terakhir hakikat hasil-hasil pendidikan. Nah, itulah ruang lingkup menurut Alif Nurhayati Sutrisno. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa menerimanya, lalu bisa mengambil titik pokok hasil ide gagasan yang saya beri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.